Makam kuno yang sudah terendam air Waduk Gajah Mungkur selama puluhan tahun kembali muncul ke permukaan hampir setiap musim kemarau tiba. Dasar waduk yang biasanya berupa lumpur yang tergenang air puluhan meter, kini berubah menjadi lahan pertanian dengan tanaman padi yang sangat hijau. Kapal-kapal nelayan waduk masih tertambat dengan kuat di tengah waduk yang sudah mengering. Ribuan batu nisan kuno muncul setelah sekian lama tenggelam beberapa meter di bawah permukaan air. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Ini adalah salah satu sumur peninggalan warga desa sebelum warga desanya ditransmigrasikan keluar Pulau Jawa. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa 51 desa yang ada di kawasan Kabupaten Wonogiri sudah merelakan tanah kelahirannya digunakan untuk Waduk Gajah Mungkur. Bagaimana keseruan petualangan untuk menikmati sekaligus belajar tentang sisa-sisa peninggalan desa yang ditenggelamkan di Waduk Gajah Mungkur? Ikuti video ini sampai selesai ya. Agak grogi Sobat Desa. Sobat Desa, kita bukan lagi berjalan di tengah ladang pertanian atau sawah kayak gitu ya. Ini adalah dasar dari Waduk Gajah Mungkur yang ada di Kabupaten Wonogiri saat kondisinya surut ketika musim kemarau. Kalau lagi musim penghujan itu ya di sini air semua, nggak bisa kita lewati kayak gini. Jadi warga lokal itu memanfaatkan lahan di sini ketika musim kemarau seperti ini untuk ini Sobat Desa, budidaya tanaman padi, dan ini bisa dipanen sekali ya. Tuh ada ibunya tuh. Banun Bu. Kita akan mencoba berjalan ke ujung daratan ini ya, karena di depan sana itu masih ada genangan air Sobat Desa. Jadi kita bisa melihat kapal tuh, sudah kelihatan kapalnya. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa menurut penuturan warga, dulu di kanan kiri kita ini adalah sebuah dusun yang sangat ramai. Dan kemungkinan semua penduduknya itu sudah ditransmigrasikan ke luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah Sumatera. Semoga melalui tayangan ini, kerabat ataupun keluarga yang dulu ikut program transmigrasi bisa sedikit nostalgia ya dengan masa-masa ketika tinggal di kampung ini, di desa ini. Oke, ini ada pondasi nih Sobat Desa nih, tuh. Berarti ini dulu jalan lurus nih. Oke ya, kita jalan lagi ke sana. Siapa tahu kita dapat cerita baru. Satu desa, sejuta cerita. Lanjut. Pondasi rumah dan beberapa bagian sumur tua di tengah lahan ini seakan menjadi saksi bisu proses berpindahnya puluhan ribu orang dari kawasan ini menuju keluar Pulau Jawa dalam program transmigrasi. Mereka masih berdiri dengan kokoh tepat di mana para leluhur warga desa terdampak Waduk Gajah Mungkur tinggal. Menurut cerita warga setempat, kawasan ini dulunya adalah desa padat penduduk yang masuk ke wilayah Kecamatan Wuryantoro. Sebagian besar warga desa telah bermukim di wilayah transmigrasi seperti Sumatera Barat dan Lampung. Sesekali ada anak cucu dari peserta transmigrasi tahun 1980-an yang datang ke area ini untuk sejenak mengenang kampung halaman nenek moyang mereka. Oke Sobat Desa nih, kita dapat ikan nih Sobat Desa nih. Ini ikan-ikan yang sudah mengering nih, tuh. Ini ikan apa ini? Nila atau mujair nih. Kalau yang ini mah ikan lele nih. Tahu emang iya. Ikan lele. Oh, bukan ikan lele nih. Sobat Desa, ada yang tahu ini ikan apa nih? Cucut apa ini? Ini kita temukan di sini nih, di sungai yang mengering. Tuh, kemungkinan ini apa namanya, habitatnya ikan-ikan ketika dia terendam air Jawa. Karena kan di sini memang mayoritas waktu waduknya isi air kan masyarakat ini jadi nelayan. Tuh Sobat Desa, kita di tengah waduk nih. Kalau di map ya, nih ini tuh kita bener-bener di tengah-tengah waduk. Coba dikecilin Jawa, nih keren ya. Oke Jawa, aku tak coba cari warga ya.
Kamu tunggu di sini. Oke sobat desa, ini adalah salah satu sumur peninggalan warga desa yang kini sudah menjadi waduk sobat desa. Ketika musim kemarau, air dari waduk Gajah Mungkur itu akan surut dengan sangat drastis, sehingga ini nih salah satu peninggalan sisa-sisa desa yang ditenggelamkan itu akhirnya muncul ke permukaan. Jadi kita bisa melihat dengan jelas ya, bahkan kita bisa menyentuh nih. Ini batu-batuannya itu batuan kapur sobat desa. Mungkin warga desa pada tahun 60-an 70-an itu menggunakan batu-batu seperti ini untuk membuat pondasi rumah dan lain sebagainya. Bahkan tuh ada airnya sobat desa. Tapi sayang ya, ada yang buang sampah sembarangan di sini. Wah, kalau bisa kalau kita berkunjung ke kawasan seperti ini, kita jaga bareng-bareng lah kebersihan dan kenyamanan bersama. Ini sobat desa, ini adalah pondasi rumah ya. Ini bisa dipastikan ini pondasi rumah karena ini pondasinya itu bentuknya kotak seperti itu. Dan di samping kirinya ini langsung dengan sumber air. Kalau kita lihat di rumah-rumah warga desa itu kan identik, sini rumah, sampingnya langsung ke sumur. Nah, ini juga ada lagi nih pondasi rumah sobat desa nih. Ini pondasi rumahnya masih kokoh ya. Ini masih kokoh dan lurus ke arah sana. Ini bentuknya persegi. Kemudian di bagian tengah, ini jelas banget sobat desa. Ada 4, 1, 2, 3, lebih 4, 5, 6, mana lagi satunya? Oh, hilang. Nah, ini kalau di rumah Jawa itu kan tiang-tiangnya ya, 1 tiang utama penopang atap, dan ini berbentuk kotak sobat desa. Bisa dipastikan yang sini teras nih. Ini teras. Tuh ya kan. Ini pondasinya ke sana, ke kanan. Ini berarti dulunya adalah rumah limasan seperti ini kurang lebih ya gambarannya ya. Kemudian di belakang sana itu bagian dapurnya. Karena ada sumur sobat desa. Di sini kalau kita lihat tuh banyak banget sumur tua sobat desa. Di sini ada 1. Di sebelah sana tadi juga ada 1. Coba kita dekati ya. Nah, ini kondisinya lebih bagus nih. Ini masih tertutup sama lapisan semen. Oh, itu sobat desa, di sini juga masih ada airnya nih. Ini kalau ini sumur, berarti ini kamar mandi nih. Ini kamar mandinya. Masya Allah, ini masih tuh kokoh banget sobat desa. Ini yang punya rumah ini semoga masih panjang umur ya. Jadi bisa melihat kondisi rumahnya zaman dulu. Sekarang kondisinya seperti ini. Kami sebagai anak muda bangga ya. Bangga karena warga zaman dulu itu dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk pembangunan waduk yang digunakan untuk keperluan masyarakat luas. Masya Allah. Kawasan ini kalau kering itu dimanfaatkan oleh warga untuk persawahan. Banyak sekali yang menanam padi, jagung, bahkan itu udah ada yang panen sobat desa. Jadi warga ini kalau musim penghujan jadi nelayan, kalau musim kemarau jadi petani. Tuh kayak di depan kita nih, sawahnya hijau-hijau banget ya. Di sini kita lagi-lagi menemukan ini WC, bekas WC atau kamar mandi. Ini sumur nih. Ada nggak ya? Assalamualaikum, masya Allah. Ada airnya sobat desa. Dan ini di bawah kita ini batuan untuk pondasi. Ini lumpur yang mengering sobat desa. Coba kita jalan ke depan sana. Ini bisa kita pastikan bahwa dulunya
kawasan ini tuh padat banget dengan penduduk. Karena pondasi-pondasi rumahnya itu saling berdempet-dempetan, dan juga keberadaan sumur-sumur tua seperti ini banyak sekali sahabat desa. Tuh, ini sumur tua lagi, yang ini lebih gede daripada sumur-sumur yang lain. Masih dimanfaatkan tuh sahabat desa untuk pengairan sawah ini sampai kirinya. Udara di sini sekarang sejuk, tidak lagi panas karena sudah mendung tuh. Ini nggak lama lagi kalau musim penghujan sudah bisa dipastikan terisi lagi sama air. Ini juga ada pondasi rumah lagi sahabat desa. Oh, itu ada warga. Yuk coba kita tanya yuk. Berarti makam ini ku kathah teng mriki Pak. Dusun terus sebelah makam terus kali. Oh. Dusun genangan makam kali. Nek Bapak riyen ngalami masa-masa pindah niku mboten Pak? Tahun 76 niku. Wonogiri Kota. Oh, Wonogiri Kota. Nggih nggih. Mlebet mriki 92. 92 berarti pun dados waduk nggih. Nggih. Waduke kan peresmian tahun 80-an nggih Pak nggih. Nggih, pun dados genangan. Ngoten. Nek sing wau nika pripun Bu? Asli pundi? Kula asli Jogja Bu. Jogja niku. Kasongan. Kasongan niku sesuk ndameli gerabah niku lho Pak. Gentrong, gendil niku. Kalih niku makam Sultan Agung. Nah, ngilen sithik niku Imogiri. Nggih kula daerah mriku nggih. Nate dugi mriku jenengan. Sampun. Oh, sampun. Teng makame. Oh, teng makame. Nggih kancaku wonten sing sebelah makam. Oh, nggih nggih. Pak nek niki kan misalnya musim kemarau niki kan dados Genangan. Nek Sampai niku. dugi mriku niku. Sampai putih-putih sawah. Oh. Nek pas enten aire sami dados nelayan nggih. Pados iwak niku to. Oke. Nek kemarau dados niki. Nggih. Ning niki nggarap pripun, Bu? Kan lahannya macam-macam niki. Teko sapa sing cepet angsel ngono pripun? Mboten. Pun anu. Pun enten jatah-jatahe mawon. Pun titenane. Oh, pun enten titenane. Galengan-galengane pun enten. Oh, berarti nek pun kerendem enten melih pun titen nggih. Oh, iki Iya, bagianku bagian. Oh, niki warisan apa pripun, Pak, ceritane ngene? Boten warisan nggih, Mboten. namung riyen sinten sing kersa Garap nggih. buka lahan. Oh, ngonten. Begitu buka langsung ajek. Oh, berarti ngonten niku terus nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, kula wingi nggih pun dugi Pokoh Kidul, Pak. Oh nggih. Kepanggih kalih Pak Lurahe, terus nggih cerita-cerita niku. Oh, nggih. Nah. Niki pados rumput damel mendo. Oh. Menurut penuturan warga, dulu makam ini lokasinya ada di samping dusun yang berdekatan dengan aliran sebuah sungai. Kini area aliran sungai masih berbentuk jagungan dengan kondisi yang sangat kering. Sedangkan area pemakaman sudah ada bagian yang miring menuju ke tubuh sungai kuno. Bongkahan batu-batu dari batu nisan masih berserakan di sepanjang kawasan ini. Menurut cerita dari Kepala Desa Pokoh Kidul yang lalu, area pemakaman yang terdampak Waduk Gajah Mungkur ini tidak dipindahkan karena keterbatasan sumber daya pada masa itu. Kini area di sebelah timur area makam kuno sudah berubah menjadi lahan pertanian yang hijau dan sangat luas. Sobat desa, kita sudah sampai di kawasan pemakaman umum warga desa bekas peninggalan kampung-kampung yang ditenggelamkan akibat proses pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Kalau menurut penuturan warga, makam ini tuh lokasinya tepat berada di samping sebuah sungai. Nah, sungainya depan kita ini nih, ini sungainya, kemudian makamnya di sebelah kanan kita ini sudah terendam puluhan tahun. Kalau kita baca-baca itu kan dari tahun 1980 ya mulai diresmikan itu ya. Nah, ini sudah seperti ini kondisinya. Assalamualaikum derek langkung.
Kondisinya sekarang batu-batu nisan ini sudah ada yang bergeser ya, sepertinya dari posisi awal, karena sekarang sudah tidak tertata ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ini salah satunya. Yang di depan sana itu masih bagus Sobat Desa. Coba kita deketi ya. Ini semoga kakek nenek yang dulu mengalami masa-masa transmigran bisa sedikit terhibur ya dengan masa-masa ketika tinggal di kawasan ini, bisa nostalgia sebentar. Ini dia Sobat Desa, ada salah satu batu nisan, tapi nggak ada namanya di sini ya, nggak ada namanya. Coba kita naik ke atas sini ya Sobat Desa. Assalamualaikum. Di sini juga tidak ada namanya, karena tahun 70-an itu belum ada batu nisan sebagus sekarang ini ya. Ada banyak sekali Sobat Desa di sini. Masya Allah. Sekarang kita diingatkan tentang kematian Sobat Desa. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat ya. Amin. Ini batu nisannya hancur karena terendam oleh air selama puluhan tahun. Jadi dia ngeropos gitu ya. Sejauh mata memandang tidak ada batu nisan yang punya nama Sobat Desa. Coba kita ke ujung sana ya, barangkali ada namanya sehingga kita bisa mengetahui ini makam siapa. Oh iya, menurut penuturan warga Sobat Desa, lahan ini itu kalau beruntung ini bisa panen 2 sampai dengan 1 kali ding Sobat Desa, 1 kali panen. Itu yang lokasinya agak atas. Tapi kalau yang bawah kayak yang di sebelah sana itu bejo-bejonan atau untung-untungan, karena bisa jadi sebelum dipanen malah air sudah naik. Ini pun sekarang karena udah mau musim penghujan, jadi kemungkinan tidak lama lagi kawasan ini akan kembali terendam oleh air. Wih, ada yang menggembala kambing Sobat Desa ternyata di sini. Wih, kambingnya banyak banget tuh. Diambil videonya coba. Diambil videonya. Ah, jangan ngedrone nanti mereka takut. Tuh Sobat Desa. Oh, ada kambing-kambing nih tuh. Masya Allah, ini pemandangan yang sah tuh. Penurunan debit air dari Waduk Gajah Mungkur ketika musim kemarau ini sangat ekstrim Sobat Desa. Dari yang tengah sana itu, kalau yang paling tengah sana itu masih ada airnya, tapi kalau ke sini itu ini udah kering banget, nggak ada airnya, sehingga yang sana-sana itu bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Menurut warga airnya itu biasanya sampai ujung sana itu, dan itu jauh banget Sobat Desa. Ini kita jalan-jalan di sini itu jam 3 sore. Sekarang nggak ada orang di sini, cuman ada kapal nih Sobat Desa nih. Dan kapalnya ini udah ditambatkan di sini pakai besi ya. Ini dalam banget nambatinya. Sementara kapalnya di sini. Saya juga penasaran sebenarnya kalau lagi musim penghujan ketika ada airnya itu seperti apa ya proses warga desa mencari ikan di tengah Waduk Gajah Mungkur. Nah, kalau Sobat Desa penasaran, coba kita agendakan ya. Kalau ini lagi terisi air, kita agendakan untuk main ke sini. Oke, sepertinya itu dulu Sobat Desa penjelajahan dan penelusuran kita untuk melihat jejak-jejak desa yang ditenggelamkan karena pembangunan Waduk Gajah Mungkur dari tahun 1976 sampai tahun 1980-an, di mana
hampir 51 desa dipindahkan dari kawasan ini, dipindahkan ke luar Pulau Jawa karena lahan ini digunakan untuk waduk Gajah Mungkur. Semoga sobat desa bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah desa yang dengan sukarela ditenggelamkan untuk pembangunan waduk Gajah Mungkur. Dan untuk warga desa yang sudah berkenan lahannya diserahkan kepada negara, semoga mendapatkan ganti yang lebih banyak ya Jawa ya. Walaupun dari negara juga dapat. Ya, walaupun dari negara juga dapat. Semoga selalu sukses, panjang umur, dan doakan kami semoga kami bisa menceritakan lebih banyak lagi kisah-kisah dari setiap desa yang ada di Indonesia. Saya Habib Dan Jawa. dari Cerita Desa Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.